Lia dari kelas 3C Ilmu Keperawatan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik komunikasi sama klien yang marah-marah. Nah, yang pertama itu fase pra-interaksi. Itu persiapan diri kita dan kita lihat status riwayat medis klien kita. Kemudian kita fase orientasi, itu kita perkenalkan diri dan kontrak waktu. Lalu masuk fase kerja. Nah, setelah kita melakukan perkenalkan diri, kan biasanya kalau klien marah-marah mereka tuh nggak mau dengerin ya. Nah, kita yang mendengarkan. Pertama kita dengarkan kliennya marah-marah karena apa. Lalu yang kedua, kita tetap tenang dan kuasai diri, jangan sampai kita ikut terpancing emosi. Makanya kita boleh lakukan teknik napas dalam. Kemudian yang ketiga, setelah kita dengarkan, kalau pasiennya udah mulai tenang, kita tanyain apa yang bikin pasien kita tuh marah, dan usahakan kita tuh harus sependapat sama klien kita biar bisa membuat klien kita itu merasa lebih baik. Setelah kita tadi sependapat sama dia, saat kita berbicara sama klien kita, usahakan kita jaga nada kita, jangan kita dengan nada yang tinggi. Kalau nada tinggi kan jadi kan dia kan lagi sensi nih, kalau kita nada tinggi otomatis dia bisa marah kembali. Nah, kemudian kalau misalnya dia mau marah-marah atau mau menggunakan kekerasan, kita alihkan dengan cara kasih dia bantal, biar dia tuh luapin emosi dia tuh ke bantal. Boleh dia minta dia ninju bantal atau pukul bantalnya. Dan setelah kita pasiennya tenang, kita ajarkan pasiennya teknik napas dalam buat relaksasi biar lebih enak. Kemudian setelah selesai semua tindakan, kita yaitu fase terminasi. Kalau udah semua, kita pamit ke pasiennya dan jangan lupa minta pasiennya untuk menghubungi kalau ada apa-apa. Lalu kita lakukan dokumentasi. Yang kedua yaitu teknik komunikasi terapeutik pada anak-anak toddler. Ya, yang pertama sama yang teknik komunikasi yang lainnya, yaitu fase prainteraksi, sama ya, persiapan alat dan cek riwayat kesehatan atau riwayat medisnya. Lalu masa orientasi, kita perkenalkan diri dan kontrak waktu. Boleh kontrak waktunya ke keluarga ya, karena kan anak-anak. Terus fase kerja. Nah, fase kerja ke anak-anak batita, kan mereka tuh belum bisa ngomong dan nggak terlalu mengerti ya. Jadi kita kan minta dampingi keluarga kan. Anak-anak biasanya kan didampingi oleh orang tua. Jadi kita komunikasinya ke orang tua. Kayak boleh kita lakukan komunikasi pada anaknya tapi menggunakan bahasa anak yang kayak bahasa yang dia mudah mengerti, kayak misalnya mau makan itu mam gitu kan. Terus kita pancing anaknya itu dengan cara kasih sesuatu yang anak itu suka, kayak kasih makanan yang dia suka atau mainan yang dia suka. Nah, kalau di fase prasekolah, anak itu kan udah mulai bisa berbicara, boleh kita tapi tetap dengan dampingan dari orang tua atau keluarga. Di sini boleh kita sudah mulai mengeluarkan bahasa-bahasa yang ini ya, yang udah dimengerti, kan dia lebih banyak kosakatanya kalau di prasekolah itu. Udah mulai berbicara. Nah, sama sih tekniknya, kita kasih juga pancingan kayak mainan atau makanan yang dia suka. Terus kita menggunakan teknik bercerita untuk komunikasi pada anak ini. Kemudian yang fase sekolah. Kalau fase sekolah anaknya udah mengerti, rata-rata kan ngomongnya udah lancar, tapi masih perlu dukungan atau ditemani keluarga, karena kan anak itu belum bisa menentukan, mengungkapkan pendapat, belum bisa dia menentukan apa kemauannya. Jadi kita tetap komunikasi ke keluarga juga. Dan untuk pada anak sekolah, kita komunikasinya lebih ke yang ini ya, ngomongnya udah mulai mengerti kan, jadi omongannya udah mulai jelas gitu. Tekniknya sama, boleh kok kalau anaknya nggak mau membuka diri, boleh kita ajarkan, dekatkan anaknya dengan cara yang kasih mainan, apa kasih makanan yang dia suka. Terus sama tekniknya boleh menggunakan teknik bercerita, tapi yang ini ngomongnya aja lebih enak karena dia udah pas sekolah kan udah mengerti. Nah, udah itu aja yang dapat saya sampaikan tentang fase kerja. Selanjutnya itu fase terminasi, yang sama lakukan pamit ke pasien dan keluarganya, kemudian kita lakukan dokumentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murina Rasada dari Keperawatan 3C akan menjelaskan tentang bagaimana cara pemakaian nebulizer. Ini tujuannya untuk mengeluarkan secret yang ada di pasien karena pasien ini tidak mampu mengeluarkan secret. Nah, yang pertama prainteraksi itu tadi mempersiapkan diri dan persiapan alat ya. Kemudian masuk fase orientasi, tanya persetujuan pasien. Kemudian kita masuk fase kerja. Nah, caranya yang pertama kita pastikan dulu pasiennya sudah duduk di posisi semi forward atau posisi nyaman pasien. Setelah itu pastikan mesinnya sudah dicolokkan, tapi jangan dihidupkan terlebih dahulu karena kita akan memberikan cairan obatnya dulu di sini. Setelah itu kalau obatnya sudah dimasukkan, baru kita hidupkan mesinnya. Ada tombol on off di belakangnya. Nah, ini nanti akan keluar asap mengebul. Nah, kalau asapnya udah mengebul, itu kita pasangkan ke pasien. Maaf Ibu. Nah, ini kurang lebih kan asapnya ngebul sini. Pastikan nggak ada udara yang keluar atau udara yang masuk. Pastikan ini benar-benar rapat di muka pasien. Setelah itu kan udah selesai pemasangan, kita lepas lagi ya. Begini cara pemasangannya dan ini cara pemasangannya, tinggal dilepas aja. Dah, setelah itu kita tanya, ini matiin ya mesinnya. Kita tanya bagaimana kenyamanan pasiennya. Gimana Ibu rasanya setelah diinikan obatnya? Udah enakan ya Bu ya? Oh iya, udah enakan ya. Nah, Ibunya ada yang ditanyakan sebelumnya? Nggak ada ya? Ya udah, ini kan udah habis masa kerjanya, kita beresin alat, kembali ke nurse station dan kita terminasi.